Welcome back. Welcome back with Sensei Euphoria. Okay, I am back. And today, what's going on today? Okay, aku mau ngomong soal politikus. Kita punya politikus yang hebat. Calon politikus hebat. He is the one and the only. Nggak ada lawan, nggak ada kawan. Anjir, nggak ada kawan. Dia adalah KDM. You know, KDM. Dia adalah seorang klan D. Kan dia memiliki nama D. He's the one, man. He's the one. KDM. Dia adalah keturunan D yang akan mengubah Indonesia. Aku yakin dia akan mengubah Indonesia. Kita akan terbebas dari Tenryobito oligarki. Dia adalah KDM. Kenapa dia bisa yang terpilih? You know, kenapa dia menjadi yang terpilih? I will show you. I will explain to you. Kenapa dia, KDM, menjadi yang terpilih. Dan tidak ada yang bisa seperti dia. Kau tahu kenapa KDM itu istimewa? Because dia punya yang namanya true love. Nggak ada politikus atau pemimpin daerah yang semengerti dia tentang wilayahnya. Nggak ada. No one. Oke. Bahkan cacingnya dia ngerti. Anjir. Nasibnya cacingnya dia ngerti. No one. Jangankan nasibnya manusia, nasibnya cacingnya dia peduli banget. Banyak hutan-hutan yang digunduli, dia protes. Dia ngamuk. You know, dia ngamuk. Berapa? Coba bayangkan, berapa yang tanahnya dirusak, hutannya dirusak, dan ngamuk? Berapa? Nol. Netero, nol. Nggak ada. Yang lain hanya acting, ngeluh dan acting. Tapi KDM, seorang klan D. Oke, nama panjangnya siapa sih? Gak tahu aku. Tapi dia melawan. Dia melawan pusat. Dia melawan menteri. Dia katakan bahwa Jabar, hutannya sudah rusak 80%. And stop deforestation. Stop. Itu keren banget sih. Sebagai seorang pemimpin lokal, daerah, yang berani melawan pusat tentang dampak kehancuran lingkungan akibat tanda tangan Tenryobito sampah itu. KDM lah yang melawan. Dia seorang D, true D. Jadi KDM ini memaki-maki pejabat-pejabat yang merusak lingkungan. And it's good. Kalau yang lain itu hanya kita peduli miskin, kita apa namanya itu, ya dia merakyat, bullshit man, it's bullshit, it's a bullshit things ever, dan laku, tapi itu bullshit. Bayangin, dia terlihat merakyat, bullshit man. Memang kau tahu apa yang dia makan di rumah? Wagyu, dia makan wagyu, lobster. Oke. Dia punya koleksi jam tangan mewah. Anaknya terbang pakai private jet. And you said itu merakyat. It's a bullshit thing. Jadi berhentilah percaya dengan orang yang bilang merakyat. It's a bullshit thing ever. In politics. Bullshit. Kau nggak tahu apa yang dia makan kan? Apa yang dia tumpang. Berapa uang dia. Asetnya di mana. Asetnya berapa. Triliuner. Milioner. Dan kau masih percaya dia terlihat merakyat. It's the bullshit thing ever. Oke. Berikutnya, siapakah yang selalu mengatakan dia merakyat? You know. Dia adalah Tenryobito yang sekarang masih berkuasa. Dia adalah Tenryobito. Persis seperti Tenryobito yang mukanya ngeselin. Dia kalau kau lihat, dia sangat ngeselin. And you know? Yes. Mr. J
and the J is still alive to control this country. Mr. J is alive. Dan dia tersandung dengan namanya ijazah dia itu. It's a bullshit thing. Oke. Terus tuh ada lagi yang very arrogant. Very arrogant. Dia katakan, Indonesia. Apa yang sudah kau buat Indonesia? Apa yang sudah kau buat? Siapa? You know. Siapa boomers itu? You know. The code is LU. LUUHT. Yes. LUUHT. Itulah namanya dia. LUUHT. Sudah pasti kau tahu itu. Siapa dia? LUUHT. Dia begitu gencar membela investor China. Investor China. Enak banget aja. Investor China. Bayangin coba. Dia ngebela mati-matian investor China. For money. Itu Tenryo Bito juga. Ashem. Okay. To Joko featuring Luhut. Itu bahaya banget. Lagunya adalah The Antagonist. Very antagonist. Jadi, Jokowi featuring Luhut itu kalau ngeband bahaya banget. Sen kiri belok kanan, sen kiri. And you know, mereka selalu mengatakan diri mereka, aku sangat peduli sama Indonesia. But you know, mereka menjual murah this country. Very cheap this country. For money, for power. And you know, yang sakit siapa? Masyarakat. And the KDM ini adalah the new hope. KDM adalah the new hope. Karena dia KDM, you know KDM, itu sangat peduli dengan yang namanya Jabar. Nggak ada yang namanya nggak ada yang namanya politik pemerintah daerah yang sepeduli KDM terhadap daerahnya. Dia peduli sama polusi, dia peduli sama kerusakan. Ini nyala nggak? Oh ya, dia peduli sama kerusakan hutan, dia peduli sama binatang, peduli sama air, peduli sama apapun, manusia, udara. Nggak hanya sekedar KTP yang whatever itu. Ya, jadi kalau KDM versus Anies, aku masih pro sama KDM karena apa? Komprehensif, kepeduliannya tuh komprehensif, bunder gitu. Kalau Anies tuh kepeduliannya masih kayak Pac-Man gitu, masih ada bolongnya. Dia peduli sama human maybe, tapi kepada lingkungan dan kepada burung, kepada pohon kayaknya kurang sih kalau Pak Anies. Ya mungkin dengan ini dia menambal kebolongan dia terhadap lingkungan. Karena jarang Pak Anies bersuara soal lingkungan. Tapi KDM, seorang klan D bernama KDM ini dia mantep banget. Jadi dia ada program yang namanya menanam kembali Jabar. Nah, ini yang bagus. Menanam kembali Jabar. Dan orang dikasih duit untuk melakukan itu. Itu good. Bukannya sekedar yuk cintai. Tapi nggak ngasih apa-apa. Itu bullshit. Bull and shit. Bull artinya kerbau, shit artinya tai kebau. Oke. Tapi si KDM ngasih insentif. And it's a good point. Jadi, aku berharap banyak, Sensei berharap banyak, KDM di suatu hari nanti bisa naik level ke nasional. Dan dia akan menghancurkan semua Tenryo Bito di Indonesia ini. Karena Tenryo Bito di Indonesia ini sudah sangat akut sekali. Apalagi Jokowi featuring Luhut, itu sangat wow, amazing, dangerous. Itu featuring yang sangat berbahaya sekali. Baik, Pak Jokowi yang punya kekuasaan, oke, dan Pak Luhut yang punya tenaga dan keilmuan dan jaringan. Apa yang terjadi kalau dua orang itu terus featuring? Bahaya. Bahkan seorang Pak Prabowo saja tidak bisa berkutik melawan duo Jokowi featuring Luhut, The Antagonist. Gak bisa. Oke, The Antagonist. Judul lagu ini adalah The Antagonist. Gak bisa. Jadi, aku berharap sama KDM, semoga dalam kepemimpinannya yang sekarang, dia bisa memberikan impact yang bagus untuk Jabar.
Dengan begitu, dengan begitu kita masyarakat yang Indonesia punya new hope. Jangan sampai Gibran lagi, please. Gibran is over. Don't again. Gibran is over. Bukan apa-apa. Kayaknya dia perlu belajar banyak dulu untuk di posisi yang tinggi. So, KDM deserve national position, very deserve. Like ini deserve. Aduh, enak banget. Anjing. KDM sangat deserve untuk jadi politik yang besar. Kamu setuju nggak kalau KDM nanti menjadi politisi yang besar, dan dia menjadi salah satu pengubah Indonesia. KDM. Please komen dukung KDM atau tidak. Show your voice. Thank you. Ini dari Sensei sampai sini saja. Sensei mau ngurusin lagu. Sensei lagi belajar mix lagu. Thank you very much. Netero.